Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang kembali di channel Toib Story. Hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang sangat penting dan penuh misteri, yaitu tentang Masjidil Aqsa di akhir zaman. Pertanyaan besar yang sering muncul di benak kita adalah, akankah kiblat pertama umat Islam ini hancur atau akan tetap berdiri kokoh hingga hari kiamat? Mari kita selami bersama 5 misteri yang menyelimutinya. Misteri pertama adalah tentang lokasi asli Masjidil Aqsa itu sendiri. Banyak dari kita mungkin berpikir, Masjidil Aqsa itu ya yang kubah emasnya berkilauan, yang sering kita lihat di foto-foto. Tapi, tahukah sahabat, bangunan dengan kubah emas itu sebenarnya adalah kubah Syahrah atau Dome of the Rock. Sementara Masjidil Aqsa yang sebenarnya adalah bangunan dengan kubah berwarna abu-abu kehitaman yang terletak di bagian selatan kompleks. Kesalahpahaman ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengaburkan sejarah dan pentingnya Masjidil Aqsa yang asli bagi umat Islam. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui mana bangunan yang sesungguhnya menjadi kiblat pertama dan tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Misteri kedua, di mana sebenarnya lokasi tembok ratapan yang dianggap suci oleh umat Yahudi. Mereka meyakini tembok itu adalah sisa dari Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman. Namun, beberapa sejarawan dan ulama Islam memiliki pandangan berbeda. Ada yang berpendapat bahwa tembok yang mereka sebut tembok ratapan itu sebenarnya adalah tembok Al-Buraq, tempat Rasulullah SAW mengikat buruknya sebelum naik ke langit. Perdebatan ini bukan sekadar perdebatan sejarah, tapi juga memiliki implikasi politik dan keagamaan yang sangat dalam. Karena klaim atas tembok ini menjadi salah satu dasar klaim mereka atas keseluruhan kompleks suci tersebut. Sekarang kita masuk ke misteri ketiga yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Keberadaan terowongan-terowongan misterius di bawah kompleks Masjidil Aqsa selama puluhan tahun. Penggalian arkeologi secara intensif dilakukan oleh pihak Israel di bawah tanah Masjid Al-Aqsa. Mereka beralasan mencari sisa-sisa Haikal Sulaiman. Namun, penggalian ini sangat membahayakan struktur Masjidil Aqsa itu sendiri. Banyak laporan menunjukkan retakan-retakan pada dinding dan pondasi masjid akibat getaran dan penggalian yang masif. Apakah ini sebuah pencarian ilmiah atau sebuah upaya sistematis untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dari bawah? Banyak yang khawatir penggalian ini akan sengaja melemahkan pondasi hingga masjid runtuh dengan sendirinya. Entah karena faktor alam seperti gempa kecil atau sebab lainnya. Ini adalah ancaman nyata yang sedang terjadi di depan mata kita. Misteri keempat berkaitan dengan nubuat tentang kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Tujuan akhir Dajjal adalah menguasai dunia dari Yerusalem. Ada keyakinan bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Namun, ada juga narasi lain yang mengaitkan pembangunan kembali Haikal Sulaiman dengan kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang dalam eskatologi Islam kita kenal sebagai Dajjal. Jadi, apakah upaya penghancuran Al-Aqsa ini adalah bagian dari persiapan menyambut kedatangan Dajjal? Ini adalah pertanyaan besar yang menghubungkan peristiwa hari ini dengan tanda-tanda besar kiamat. Dan inilah misteri kelima, puncak dari semua pertanyaan kita. Akankah Masjidil Aqsa benar-benar hancur atau akan tetap berdiri? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya hanya Allah yang tahu secara pasti. Namun, kita bisa melihat dari berbagai hadis dan isyarat. Di satu sisi, ada ancaman nyata dari penggalian dan konspirasi yang ingin meruntuhkannya. Di sisi lain, Allah telah menjanjikan perlindungan bagi tempat-tempat sucinya. Beberapa ulama menafsirkan bahwa kehancuran mungkin terjadi pada struktur fisiknya sebagai ujian besar bagi umat Islam. Namun, kemuliaan dan keberkahan tanah Al-Aqsa
tidak akan pernah bisa dihancurkan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok umat Islam yang akan terus berjuang mempertahankan kebenaran di sekitar Baitul Maqdis, dan mereka tidak akan tergoyahkan. Ini memberikan kita harapan bahwa perjuangan untuk melindungi Al-Aqsa akan terus ada hingga akhir zaman, dan para pejuang inilah yang akan menjadi penjaga kiblat pertama kita. Jadi, bagaimana nasib akhir Masjidil Aqsa? Jawabannya terletak pada dua hal: kehendak Allah dan usaha kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, nasib Al-Aqsa juga bergantung pada kepedulian kita. Apakah kita hanya akan menjadi penonton, atau kita akan mengambil bagian dalam perjuangan melindunginya? Setidaknya dengan doa, dengan menyebarkan kesadaran, dan dengan mendukung saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi garda terdepan. Masjidil Aqsa bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol, warisan, dan bagian dari akidah kita. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita terus mendukung pembebasan Masjidil Aqsa dan keselamatan saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kiblat pertama kita dan menyatukan hati umat Islam untuk membelanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan memperkuat iman kita. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya Masjidil Aqsa. Tuliskan pendapat sahabat semua di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.